Perkenalkan, nama saya Natasha Bintang Rumeri Simanjuntak, NIM 19050811057. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus pembelian dan siklus penjualan untuk ujian semester Praktikum Sistem Informasi Akuntansi. Yang pertama, siklus pembelian. Siklus pembelian adalah suatu kegiatan atau transaksi pembelian, baik itu secara tunai maupun kredit dalam suatu organisasi. Sistem informasi akuntansi pembelian berarti suatu sistem pembelian atau suatu sistem transaksi untuk mendapatkan barang-barang, baik itu secara kredit maupun tunai, di dalam suatu organisasi atau perusahaan, yang merupakan kombinasi dari orang-orang, fasilitas, teknologi media, prosedur-prosedur, dan pengendalian. Adapun tujuannya itu untuk mendapatkan jalur komunikasi yang penting, dan memberi sinyal kepada manajemen dan menyediakan suatu dasar informasi yang cerdik. Prosedur yang diterapkan untuk kegiatan pembelian di dalam sebuah perusahaan berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain, tergantung dari jenis perusahaan dan volume kegiatan pembelian. Nah, untuk mencegah terjadinya salah pengertian, semua pesanan untuk pembelian barang dagangan, peralatan, perlengkapan, serta aktiva lainnya, maka pesanan tersebut sebaik-baiknya harus dilakukan secara tertulis, yaitu untuk sebagai bukti. Sebuah pesanan mungkin ditulis dalam formulir khusus yang telah disediakan dan dibuat beberapa rangkap, di mana hal tersebut yaitu untuk kepentingan yang pertama, keaslian sebagai tanda bukti pemesanan. Yang kedua, tembusan dari surat pesanan tersebut ditahan sebagai bukti telah melakukan pemesanan. Yang ketiga, dan yang paling penting yaitu tercantum dalam faktur antara lain nama dan alamat baik penjual maupun pembeli, tanggal terjadinya transaksi, dan yang ketiga yaitu syarat-syarat pembayaran. Kita lanjut ke siklus penjualan. Siklus penjualan adalah urutan kegiatan sejak diterimanya pesanan dari pembeli, pengiriman barang, pembuatan faktur atau penagihan, dan pencatatan penjualan. Penjualan merupakan sumber hidup suatu perusahaan, karena dari penjualan dapat diperoleh laba. Banyak faktor selain usaha promosi, termasuk segi pelayanan atau pemberian servis, harga yang cocok, juga bagian pimpinan perusahaan dapat mengikuti order penjualan yang masih luas atau terbuka. Maka, aktivitas penjualan dapat dikronologiskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu penerimaan pesanan. Dan yang kedua yaitu penegasan pesanan. Yang ketiga, pengiriman barang. Yang keempat, pembuatan faktur. Dan yang kelima, pembuatan laporan operasional penjualan. Nah, bagian-bagian yang terkait dalam siklus penjualan ini dapat saya sebutkan yaitu ada konsumen, makelar, gudang, pimpinan. Nah, siklus penjualan ini terdiri dari siklus penjualan tunai dan kredit. Penjualan tunai merupakan penjualan dengan mengambil barang dari supplier dan langsung dikirim ke customer secara pembayaran langsung dengan menggunakan uang tunai. Sistem penjualan tunai ini pada umumnya didasarkan pada asumsi bahwa pembeli akan mengambil barang setelah harga barang dibayar ke kasir. Sementara penjualan kredit sendiri yaitu penjualan yang pembayarannya tidak diterima sekaligus atau tidak langsung lunas. Pembayarannya ini bisa diterima melalui dua tahap atau lebih yang dilakukan pembayaran secara angsuran. Adapun sistem penjualan ini dibuat bukan hanya semata dibuat gitu. Sistem penjualan ini ada memiliki tujuan, yaitu tujuannya yang pertama yaitu mencatat order penjualan dengan cepat dan akurat. Yang kedua yaitu untuk memverifikasi konsumen yang layak menerima kredit, dan yang ketiga yaitu untuk mengirim produk dan memberikan jasa tepat waktu sesuai yang dijanjikan kepada konsumen. Dan yang keempat yaitu untuk membuat tagihan atas produk dan jasa secara tepat waktu dan akurat. Yang kelima, untuk mencatat dan mengelompokkan penerimaan kas secara cepat dan akurat. Dan yang keenam, untuk memposting penjualan dan penerimaan kas ke rekening piutang. Yang ketujuh, untuk menjaga keamanan produk. Dan yang terakhir yaitu untuk menjaga kas perusahaan. Baiklah, sudah saya jabarkan.
apa itu siklus pembelian dan siklus penjualan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi yang mendengarkannya atau menontonnya.